Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala nashkuruhu wa nahmaduhu ala ni'ami fi hadhihi layla. Insyaallah ta'ala nuwasilu qira'atana min kitab as-siyam wa hadha kitabun min dimni kitab al-fiqh al-muyassar fi dawil kitabi wa sunnah alladhi katabahu wa jama'ahu nukhbatun minal ulama hafizahumullahu ta'ala ajma'in. Wa nasallallahu ta'ala an yaj'ala liqa'ana hadha liqa'an mubarakan wa an yarzuqana ikhlasan fil amali wa fil qawl. Baik. Naqra'u hadal kitab, kitabus siyam min kitabi al-fiqh al-muyassar li ajli al-isti'dad istiqbali syahri Ramadan al-mubarak alladhi sayatina ba'da ayyamin insyaallah ta'ala. Baik. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bawwaba fi kitabihi Sahih al-Bukhari baban wa wada'a unwan li hadzal bab al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ibnu al-Munir rahimahullahu ta'ala qala indama yash'u hadzal kitab arada bihi anna al-ilma hadha syartun fi sihhatil qawli wal amal. Al-ilmu syartun li sihhati al-qawl wal amal. Fa al-ilmu hadha labudda an yakuna mutaqaddiman, labudda an yakuna awalan qabla wujudil ibadah. Ya, limada? Lianna al-ilma musahhihun lin-niyyah wan niyyah musahhihatun lil amal. Fal amal lan yakuna maqbulan inda Allah ta'ala illa an yakuna mutaqaddaman bin niyyatis sahihah wa lan tahsul ala niyyatis sahihah illa bil ilmin nafi'. Baik. Jadi kita mempelajari kitab Siyam dari kitab Al-Fiqh al-Muyassar ini adalah sebagai bentuk persiapan kita menyambut kedatangan tamu yang akan datang ya beberapa hari lagi insyaallah ta'ala, yaitu Syahrullahil Mubarak, ya, bulan Ramadan. Baik. Nah, maka persiapan yang paling utama untuk menyambut datangnya musim kebaikan adalah dengan membekali diri kita dengan ilmu. Ya. Ya, kenapa kita harus mempelajari ilmu ya sebelum melakukan suatu ibadah? Karena setiap ibadah itu butuh kepada niat. Ya. Setiap ibadah butuh kepada niat, dan niat itu butuh kepada ilmu. Maka niat yang lurus hanya bisa didapati jika ya kita mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Baik. Nah, para ulama mengatakan innal ilma la yanfa'u illa bil amal. Ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan amal. Ya, maka sekarang sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita pelajari dulu. Ya, kita pelajari dulu hukum-hukum ya yang berkaitan dengan ya puasa di bulan Ramadan, berkaitan dengan ya qiyamul lail di bulan Ramadan, berkaitan dengan ya mustahabbat di bulan Ramadan dan seterusnya. Baik, kita mulai. Sekarang kita masuk al-babus tsalits. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil al-babul awal dan al-babus tsani, ya muqaddimah tentang puasa dan pembatal-pembatal puasa. Sekarang kita masuk bab yang ketiga, yaitu mustahabbatus siyam. Mustahabbatus siyam artinya perkara-perkara yang disunnahkan dan dianjurkan ketika berpuasa. Wa makruhatuhu, dan perkara-perkara yang dibenci ketika berpuasa. Baik. Berarti kita akan membahas dua permasalahan di sini. Permasalahan yang pertama, perkara-perkara yang dianjurkan, dan pembahasan yang kedua, permasalahan perkara-perkara yang dimakruhkan. Baik, kita mulai dari mustahabbatus siyam. Yustahabbu lis-shaimi an yura'iya fi siyamihi al-umur at-taliyah. Bagi orang yang berpuasa dianjurkan untuk memperhatikan dalam puasanya perkara-perkara berikut ini.
Yang pertama as-suhur. Ya, as-suhur. Nah, limadha la naqul as-sahur? As-suhur hada ya aklu ta'am fi waqti sahar. Amma as-sahur hada at-ta'am alladhi yukal fi hadzal waqt. Ya, jadi as-suhur itu adalah perbuatan memakan makanan di waktu sahar. Ya, sedangkan sahur pakai fathah itu adalah makanan yang dikonsumsi di waktu itu. Paham ya? Nah, jadi sahur itu makanannya, perbuatannya dinamakan suhur. Maka seharusnya kalau kita di Indonesia kan ada tradisi ya di kampung-kampung ya keliling bangunin orang sahur ya. Ya itu seharusnya teriaknya bukan sahur tapi apa? Suhur. Ya. Karena kalau sahur artinya apa? Makanan sahur. Ngapain itu teriak menyebut makanan, ya kan? Ya. Paham ya? Baik, tapi ini kembali kepada kebiasaan. Ya. As-suhur, ya kenapa kita harus makan sahur? Ya, makan sahur ini adalah perkara sunnah. Jadi jangan kita menganggap harus sahur, tidak. Ya. Tapi orang yang tidak sahur akan terlewati dari banyak kebaikan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada barokah, ada keberkahan. Ya, Nabi memerintahkan di situ tasahharu. Hukum asal perintah adalah wajib. Ya, tapi di sini ya kita bawa kepada makna sunnah. Ya, karena ada qorina dari hadis yang lain, ya bahwasanya makan sahur itu bukanlah suatu yang wajib. Baik. Wa yatahaqqaqu as-sahuru aw as-suhuru bi katsiri ta'ami wa qalilihi walau bi jur'ati ma'in. Sahur itu, makan sahur itu terwujud dengan memakan makanan yang banyak ataupun sedikit. Jadi nggak ada patokannya makan sahur itu harus sepiring, 2 piring, ya, semangkok, 2 mangkok, tidak ada. Ya. Walau bi jur'ati ma'in, meskipun seteguk air juga tetap dikatakan sahur. Ya, baik. Wa waqtu sahuri min muntasifil laili ila tulu'il fajri. Ya. Dan waktu makan sahur itu dari muntasifil lail, ya, dimulai dihitungnya dari pertengahan malam ila tulu'il fajri sampai terbitnya fajar. Ini fajar masuk waktu subuh maksudnya. Jadi azan subuh. Baik. Jadi kalau sekarang azan subuh jam berapa? 4.42 ya. 4.42. Baik. Jadi jam 4.42 itu azan subuh. Ya. Maka waktu sahur itu dimulai dari ya, jam 12 malam sampai ya, jam 4.42. Oke. Nah, itu adalah waktu makan sahur. Boleh nggak makan sahur habis isya? Ya, itu makan malam namanya. Ya. Itu namanya makan malam. Baik. Ya. Ya, karena yang disunahkan dalam sahur itu ya takjil atau ta'jil. Ya, takjil artinya mengakhirkan. Baik, itu dia sunnah yang kedua. Perhatikan sunnah yang kedua di situ ta'khirus sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qumna ila shalah. Ya, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian kami bangkit untuk sholat. Qultu kam kana qadra ma bainahuma? Kemudian saya bertanya kepada Nabi, ya, berapa ya jarak antara keduanya? Ya, apa maksudnya antara keduanya nih? Nah, antara makan sahur dan sholat subuh. Ya, maka Nabi menjawab khamsina ayat. Jaraknya adalah ya sebanyak kita membaca 50 ayat. 50 ayat Al-Quran. Jadi berapa menit yang dibutuhkan baca 50 ayat Al-Quran, segitulah kita masuk waktu subuh. Antara sahur sama ya, ya sahur sama waktu sholat subuh. Ya, kira-kira sepanjang seseorang membaca 50 ayat. Baik. Ya, 50 ayat itu kira-kira berapa menit? Hah? Pelan sekali 20 menit. 10 menit. Ya, 50 ayat itu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit.
Ya, berarti kalau kita sekarang subuh 4.42 berarti kurangi 10 jadinya apa? 4.32. Nah, 4.32 inilah waktu paling afdol untuk makan sahur, ya. Ya. Kalau antum lihat ke kalender 4.32 itu justru waktu apa? Waktu imsak. Nah, itu justru waktu yang paling afdol. Paham ya? Nah, imsak itu justru di situ kita harus makan sahur harus. Ada ya? Karena yang disunahkan adalah takhir, mengakhirkan. Ya. Kalau kaum muslimin di Indonesia apa? Kalau sudah bilang imsak, stop makan kan? Justru seharusnya di situ mulai makan. Ada ya? Ya. Ada yang makan sahur jam 3, jam setengah 4 makan sahur. Ya, itu makan malam ya. Ya. Ini makan sahur itu harus dekat-dekat waktunya. Ya. Karena memang disunahkannya adalah mengakhirkan waktu makan sahur. Jaraknya membaca 50 ayat yang pendek-pendek. Ya, itu kurang lebih 10 sampai 15 menit itu selesai. Baik. Kemudian yang ketiga, ta'jilul fitr. Ya. Ta'jil artinya menyegerakan, mempercepat. Ya, mempercepat. Baik, sebelum kita lanjut, yang tadi berkaitan dengan sahur itu juga, sahur ini merupakan pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka puasa, ada syariat puasanya juga, tapi mereka tidak disyariatkan untuk makan sahur, gitu ya. Nah, maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, ya, dengan kita makan sahur. Ya, apa niat kita kalau bangun makan sahur itu? Ya, niat untuk mencari keberkahan. Ya. Jadi ini yang perlu untuk perbaiki, ikhwah. Banyak orang niat bangun makan sahur itu biar kuat puasa. Ini niat yang keliru. Ya, bukan. Ya, makan sahur atau tidak itu tidak terlalu berpengaruh kepada ketahanan seseorang dalam berpuasa. Artinya maksudnya, ya, antum kalau nggak makan sahur tetap bisa lancar puasanya, kan? Ya, tetap bisa lancar puasanya. Ya, tidak lantas menjadi batal, tidak. Ya. Nah, jadi jangan diniatkan makan sahur itu hanya untuk menahan agar bisa kuat berpuasa, tidak, bukan itu. Ya. Niat kita makan sahur yang paling utama adalah untuk mencari keberkahan, karena di waktu itu adalah waktu yang barokah. Ya. Inilah uniknya makan sahur ini ya. Di waktu di situ, ya, waktu sahur itu kan waktu yang paling afdal buat sholat malam. Ya. Waktu terakhir di sepertiga malam itu di waktu sahur itu. Ya, bagian terakhir seperti waktu malam itu di waktu sahur. Ya. Nah, itu adalah waktu yang paling afdal untuk berdoa seharusnya kan, untuk sholat di situ. Tapi malah di sini kita diperintahkan untuk makan. Berarti makan di sini setara dengan sholat dari sisi apa? Dari sisi keutamaannya. Berarti sholat di waktu sahur itu berkah, makan juga di waktu sahur itu berkah. Ya. Kalau di bulan Ramadan maka yang lebih didahulukan makan apa makan sahur apa sholat? Makan sahur. Oleh, ya, kalau di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, maka ya di waktu sahur itu yang dianjurkan adalah sholat qiyamul lail. Tapi kalau di bulan Ramadan di waktu sahur itu dianjurkannya, lebih ditekankannya untuk makan sahur. Baik. Kemudian sunnah yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Wa yustahabbu lis-shaimi ta'jilal fitri mata tahaqqaqa ghurubus syamsi. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka. Mata tahap pokok, kapanpun terwujud ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Kapanpun dia yakin matahari telah tenggelam, maka hendaknya dia makan sahur di situ. Berbuka puasa. Fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Ya, manusia senantiasa akan berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW ketika sedang safar dengan beberapa orang sahabat, ya, kemudian ya, Nabi berkata kepada salah seorang laki-laki, ya, bangunlah dan siapkan makanan untuk berpuasa. Ya, tapi si laki-laki menjawab, nanti agak sorean ya Rasulullah. Ini masih terang ini, nanti sorean lagi. Ya. Nah, Nabi bilang lagi, bangkit, ya, siapkan makanan. Laki-laki tadi bilang begitu terus sampai 3 kali, ya. Ya, kemudian yang ketiga kalinya Nabi katakan,
ya, bangkitlah, siapkan makanan untuk berbuka. Dia bangkit lagi tersebut menyiapkan. Dan Nabi mengatakan, kalau kalian sudah melihat ke arah sana, ke arah tenggelamnya matahari telah tenggelam, maka ya berbukalah segera, kata Nabi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya sunnah dalam berbuka itu adalah disegerakan. Kalau dalam sahur diakhirkan, jangan dibalik, ya. Baik. Kenapa kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa? Ini juga untuk menyelisihi ahlul kitab. Ya, karena ahlul kitab itu ada yang mereka itu berbukanya pertengahan malam. Ya, kalau sudah muncul bintang. Ya, orang Yahudi itu kalau mereka berpuasa, ya, mereka nggak akan berbuka sampai mereka melihat bintang, bilang. Maksudnya udah malam banget berarti kan. Ya, ini sekarang inilah kurang lebihnya waktu Isya seperti sekarang ini barulah mereka berbuka puasa. Ya, kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Baik, sunnah yang keempat, al-iftaru ala rutobat, berbuka dengan rutob. Rutob itu artinya apa? Ya, kurma basah. Berarti antum beli kurma celupin kayak gitu. Nah, bukan kurma basah, kurma muda, kurma mengkal bahasa gitu. Ya, ada yang pernah lihat atau pernah makan? Nah, itu warnanya nggak seperti warna tamar ya. Jadi kurma itu tahapan-tahapannya, yang masih muda itu namanya rutob. Ya. Jadi yang pertama kurma itu namanya balagh. Ya, balagh ini yang kecut. Ya, kecut ya. Ya. Kemudian setelahnya rutob. Ya, yang terakhir namanya tamar. Ya, tamar ini yang bisa dijual di Indonesia. Kalau rutob ini jarang dijual, kenapa? Karena itu sampai ke Indonesia sudah matang. Ya, agak mahal juga rasanya, harganya. Ya, baik. Jadi kalau ada, tentunya tidak boleh kita memaksakan diri di sini ya. Kalau ada dan antum mampu untuk membelinya, silakan dibeli. Ya, ya, atau antum nanam sendiri. Ya, di Bekasi kayaknya bisa tumbuh ya, mirip-mirip gurun cuacanya di sini. Ya, tinggal bawakan unta aja di sini, suasananya sama lah. Ya. Baik, jadi sunnahnya itu berbuka puasa dengan kurma muda. Fa illam yajid fatamarat. Kalau nggak dapat, maka dengan kurma yang sudah matang. Ya, kurma yang berwarna kecoklatan itu ya. Ya, kurma sukari, kurma ajwa, ya, apalagi nama-nama kurma itu, khalas, ya. Nah, semua jenis kurma itu. Wa antakuna witran, dan juga disunahkan kurma itu kalau ada dia harus berjumlah kan ganjil, ya. Jadi antum makan 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 31 silahkan, ya, sekenyang-kenyangnya antum. Ya. Yang penting jumlahnya witir. Baik. Fa illam yajid fa'ala jur'atin min ma'in. Ya, kalau nggak dapat maka dengan apa? Ya, dengan seteguk air. Bukan kolak ya, bukan es buah, bukan apa, seteguk air, ya, gitu. Air putih ini ya. Jadi jangan mentang-mentang ada es buah langsung serobot es buah, enggak ya. Nah, air putih dan bukan air es, ya, air putih biasa. Jadi tahapannya tadi kalau nggak ada kurma muda, kurma yang sudah matang, kalau nggak ada kurma yang sudah matang maka dengan segelas air. Baik. Setelah minum segelas air ya silahkan antum mau makan apa saja di situ. Yang penting mulainya dengan hal-hal tadi, itu sunnah karena Nabi mencontohkan seperti itu. Ya, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, ya, beliau menceritakan tentang Nabi, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Ya, Nabi itu sebelum salat ya beliau buka puasa dengan kurma basah tadi, ya, beberapa kurma basah. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, ya, rutabat fa ala tamarat. Ya, di zaman Nabi pun atau di Arab Saudi sana, ya, tidak setiap hari kita mendapati kurma muda ini. Ya, tidak setiap hari ada begitu. Ya, karena memang harus disimpan ya di tempat yang bagus biar dia tetap awet. Kalau tidak maka dia menjadi tamar. Baik. Fa in lam takun hasawatin min ma'in. Maka kalau tidak ada, berarti hasawat. Hasawat artinya jur'at tadi, ya, seteguk air. Baik. Bagaimana sekarang kalau nggak ada makanan?
nggak ada air juga. Misalkan antum lagi safar dalam kondisi berpuasa. Nah, mana Sofi ya? Nah, bagaimana caranya kalau ya walaupun nggak berbuka karena itu telan air liur juga. Telan air liur tidak membatalkan puasa. Ya, bagaimana caranya? Ya, lanjutkan. Fa'il lam yajid syai'an nawal fitra bi qalbihi wa yakfihi dzalik. Kalau tidak mendapatkan apapun maka dia berniat untuk berbuka puasa dalam hatinya dan itu sudah cukup. Ya, niat untuk batalkan puasa. Dan sudah kita bahas kemarin ya, pertemuan sebelumnya bahwasanya niatul iftar tubtilu siyam. Niat berbuka puasa itu membatalkan puasa. Ya. Ada salah seorang syekh yang pernah ditelepon sama salah seorang ya, dari daerah Afrika, ya, bertanya kepada syekh lewat telepon begitu. Ya syekh, ya gimana ya dengan apa kami berbuka? Ya, afdalnya dengan apa kami berbuka atau bagaimana cara kami berbuka kalau tidak ada makanan? Ya, maka syekh di situ langsung mengingatkan kepada para jamaah yang hadir, ya. Saudara-saudara kita banyak yang tidak memiliki makanan atau untuk berbuka, sedangkan kita dibuang-buang makanannya. Nah ini ya, di bulan Ramadan ya salah satu kesalahan yang banyak terjadi berulang-ulang setiap tahunnya adalah makanan itu dibuang-buang. Ya, makanan itu dibuang-buang. Antum kalau pergi cari tajil sore-sore, itu kan lagi lapar-laparnya itu kan. Ya, semua jadi berasa enak ya kan, akhirnya dibeli semua. Ya, nanti yang dimakan cuma sebiji. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka caranya adalah ya antum cukupkan ya dengan air dan kurma saja. Kalau sudah punya kurma dan air, udah nggak usah pergi keluar untuk cari es buah atau apa itu. Ya, cukupkan. Ya, kalau memang pengen silakan, tidak masalah. Tapi pastikan antum mengkonsumsinya ya, dengan baik, ya. Habiskan, ya, atau sedekahkan, jangan dibuang-buang. Ya. Nah, ini menurut data dari Kementerian Agama, ya, setiap tahunnya itu semakin meningkat jumlah makanan yang dibuang-buang oleh kaum muslimin ketika Ramadan. Ya, nah, tentunya ini adalah suatu kesalahan. Padahal di dalam Al-Quran jelas dikatakan la tubadzir, ya, jangan ya, berbuat mubadzir, jangan berlebih-lebihan membuang-buang makanan. Ya, karena saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain hatta untuk berbuka puasa seteguk air saja mereka tidak punya. Ya, sedangkan kita jangankan seteguk air, ya, ya, berbagai macam jenis minuman ada di kita, tapi ya itulah kurangnya rasa syukur itu kadang-kadang membuat kita ya, tidak ingat akan kebutuhan kita. Baik, itu sunnah yang keempat, yang disunahkan berbuka dengan kurma muda. Baik, karena memang secara tabiat ya badan atau lambung ketika sedang kosong itu hal yang paling dibutuhkan itu adalah yang pertama air, yang kedua makanan yang mengandung gula, dan gula yang paling afdol itu adalah gula pada kurma, ya, gula yang paling aman buat lambung itu gula pada kurma, ya, karena gula itu adalah sumber energi bagi badan. Baik, ya, maka sunnahnya adalah setelah azan ya antum makan kurma, minum, kemudian sholat, itu dicontohkan sama Nabi. Ya, makan beratnya jangan dulu. Paham ya? Makan beratnya jangan dulu. Makan berat itu nanti setelah sholat, karena tidak cukup waktunya. Ya, kaum muslimin sekarang banyak yang keliru di situ kan. Mereka mengakhirkan sholat sehingga waktu maghrib masjid itu biasanya sepi. Ya kan? Maghrib biasanya sepi. Ya, kenapa? Karena mereka ya, makan beratnya langsung ketika azan itu tidak. Ya. Ya, jadi ya makan sedikit dulu kemudian berangkat ke masjid. Itu juga bagus bagi ya, orang rumah, ya, bagi istri, bagi ya, ibu antum untuk menyiapkan makanan, ada waktu untuk menyiapkan makanan ya, selama antum sholat. Baik. Kemudian yang kelima, ad-du'a indal fitri wa atna'us siyam, ya, berdoa ketika berbuka puasa dan ketika berpuasa juga. Jadi sepanjang kita berpuasa itu disunahkan untuk berdoa, terlebih lagi di waktu berbuka. Berdasarkan hadis Nabi, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 jenis orang yang doanya nggak ditolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, yang kedua imam pemimpin yang adil, dan yang ketiga al-madlum,
orang yang dizolimi. Ittaqi da'watal madlum. Ya. Baik. Jadi di waktu berbuka itu disunahkan untuk memperbanyak doa. Doanya apa? Doanya apa yang disunahkan untuk dibaca ketika berbuka puasa? Ya, itu doa selesai berbuka puasa. Sebelum berbuka atau ketika sedang berbuka itu boleh kita berdoa dengan apapun yang kita mau di situ. Ya, minimal antum dengan istighfar. Ya, minimal dengan istighfar di situ. Baik. Ya, jadi ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, berdoa ketika berbuka puasa ini. Kenapa? Karena sudah kelaparan, sudah melihat makanan, sudah lupa daratan. Ya. Waktunya makan gitu, jadi nggak ingat harus doa. Jadi jangan berdoa, perbanyak doa, jangan sia-siakan kesempatan. Karena begitu selesai waktu buka puasa, selesailah waktu mustajab itu. Baik. Yang keenam, al-iksaru minas shadaqah wa tilawatil Qur'an wa tilawatil Qur'an wa tabdiris shaimin wa sa'il a'malil bir. Ya. Disunahkan memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memberi makanan bagi orang yang berpuasa, makanan berbuka maksudnya, puasa iri amalil bir, dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Ya. Baik, sedekah itu pahalanya besar hatta di luar bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan, pahalanya lebih besar lagi. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran yang disunahkan di bulan Ramadan itu adalah memperbanyaknya. Paham ya? Nah, jadi pernah kita bahas dulu di kitab ada pembahasan tentang mana yang lebih afdol, mentadabburi atau membaca banyak. Ya, kalau di waktu-waktu seperti bulan Ramadan, maka yang paling afdol adalah membaca banyak. Oke, dibaca cepat tidak masalah. Ya, baca sebanyak-banyak mungkin. Apa? Tidak masalah. Ini baca ulang-ulang tidak masalah. Tapi yang lebih afdol di sini adalah membaca sebanyak mungkin. Itu yang disunahkan ketika musim-musim ketaatan. Jadi waktu-waktu yang afdol disunahkan memperbanyak. Tapi kalau bisa menggabungkan antara keduanya, membaca dengan banyak dan tadabbur, maka itu lebih afdol. Paham ya? Nah, para ulama saja mengatakan saya lebih suka mentadabburi 1-2 ayat Al-Quran daripada sholat semalam suntuk. Karena faedahnya lebih besar. Baik. Apa dalilnya bahwasanya kita harus memperbanyak amalan-amalan itu? Itu dari hadis dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nasa bil khair. Nabi SAW adalah orang paling dermawan, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi kalau bertemu dengan Jibril, karena Jibril di bulan Ramadan itu tiap malam datang menemui Nabi. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Jibril datang tiap malam membaca Al-Qur'an bersama Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khair min ar-rihil murassalah. Maka Nabi SAW di hari-hari bulan Ramadan itu beliau lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Analoginya seperti ini kata Ibnu Abbas. Angin yang bertiup itu tidak pernah memilih kepada siapa dia akan bertiup. Mau dia orang kaya ataupun miskin, dia akan bertiup ke arah orang tersebut. Maka Nabi seperti itulah ketika di bulan Ramadan. Jangan malah pelit di bulan Ramadan. Bukan. Menyia-nyiakan kesempatan beramal yang luar biasa besar. Baik. Kemudian adab yang sunnah yang ketujuh, al-ijtihadu fi salatil lail. Bersungguh-sungguh untuk salat al-lail, qiyamul lail. Qiyamul lail di bulan Ramadan itu disebut dengan tarawih, salat tarawih. Baik. Tadi yang berkaitan dengan berbuka puasa tadi apa doanya yang disunahkan dibaca di situ yang sesuai dengan hadis Nabi? Apa doanya? Doa berbuka puasa yang sesuai dengan sunnah apa? Dahabat dhama'u, kemudian wabtalla bil ruku wa tabatal ajru insyaallah. Dahabat dhama'u artinya telah hilanglah rasa
rasa haus, wa batallatil uruqu, ya, dan telah basahlah urat-urat. Uruq artinya urat, ya, dari irqud, ya. Wa sabatal ajru, dan telah tetaplah pahala insyaallah. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, tahu ya, wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu sering antum baca pasti dulu ya. Nah, antum di antara pelakunya dulu nih ya. Ya. Aib, ya. Upin Ipin yang mengajarkan antum. Ya. Ya, kenapa tidak boleh memakai doa Allahumma laka sumtu? Secara makna doa ini benar. Ya, tapi ya, doa dalam berbuka puasa itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah itu harus berdasarkan dalil yang kuat. Ya, sedangkan dalil yang mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika, itu adalah hadis yang dhaif, yang didhaifkan oleh Syalbani di dalam kitab Irwaul Ghalil. Ya. Baik, jadi hadis yang mengatakan Allahumma laka sumtu ini ada dalam kitab-kitab para ulama, ada di dalam kitab At-Tabrani dari Anas bin Malik, tapi dalam sanadnya ada para perawi-perawi yang dihukumi dhaif, lemah, sehingga dengan adanya perawi-perawi yang dhaif ini, maka hadisnya pun menjadi dhaif. Di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini adalah Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan wa hadza haditsun dhaifun matrukun indana. Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Baik. Jadi cukuplah kita berpegang dengan doa yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Tahu artinya doa itu kan? Ya. Nah, harokannya harus benar ya. Ya, coba ulang doanya apa? Wasabatil apa? Ajru. Nah, di mana wasabatil ajri? Fa'il semua itu dhahabat dhama'u fa'il dhahaba, ya. Wa batallatil uruqu fa'il ibtallat, ya. Kemudian apa lanjutannya tadi? Wasabatal ajru, fa'il insyaallah. Antum harokatnya harus benar. Antum bahkan irobnya pun harus tahu seharusnya. Ya. Masa salah harokat doa berbuka puasa. Baik. Ini sunnah yang ketujuh adalah bersungguh-sungguh dalam qiyamul lail, salat tarawih maksudnya. Wa fil akhassi fil ashril awakhir min Ramadan. Terlebih di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Fa Aisyah radhiyallahu anha, ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Ya, ini dibawa sama Ustaz tadi ketika khutbah ya, hadis ini. Bahwasanya Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, shadda mizarahu. Beliau mengencangkan tali sarungnya. Ya, maksudnya apa mengencangkan tali sarungnya? Ya. Tidak mendekati istri-istri beliau. Maksudnya ini? Nah, ini bahasa kinayah. Maksudnya beliau menjauhi istri-istri beliau. Ya, tidak menjima istri beliau di 10 malam terakhir. Boleh nggak menjima istri 10 malam terakhir? Boleh saja. Ya. Tapi ya, akan tersibukkan dari ibadah kalau mendekati istri di malam-malam. Ya, terutama bagi yang belum punya istri, nggak boleh. Ya. Mendekati siapa? Wa ahya lailahu. Telat sekali dalam ini. Wa ahya lailahu. Apa ahya lailahu? Menghidupkan malamnya. Ya. Dengan apa? Dengan nonton bola, main game, ibadah. Dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu. Aiqadha ahlahu artinya membangunkan keluarga-keluarga. Ya, dibangunkan semua keluarga sama Nabi, istri-istrinya, anak-anak beliau semua dibangunkan sama Nabi kalau dalam 10 malam terakhir. Ya. Kenapa? Nabi itikaf, tapi ketika sudah waktu membangunkan, beliau keluar dari masjid. Ya, beliau membangunkan istri-istrinya. Ya. Bagaimana cara membangunkan itu? Ya. 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 Tapi ya cara-cara yang biasa, bisa juga dengan memercikan air ke mukanya. Ya. Kalau untuk menikahi perempuan tidak paham agama, ya, ditinju antum nanti. Ya. Ya. Nah, maka antum yang di asrama ada yang marah dibangunin sholat subuh, ada? Nah, dulu angkatan dulu ya, ada yang pernah sampai nendang musyrif dulu karena ya dibangunin sholat.
Bayangin ditendang muslimin. Ya. Ada kayak gitu sekarang? Jangan dibangunin diajak sholat kok malah marah. Ya. Gimana cara bangunin antum di sini? Ya. Paling digedor-gedor doang kan? Ya. Antum masih aman. Ya. Kalau kita dulu dibanguninnya didudukan langsung. Ya. Antum bagian tidur mimpi indah diangkat pinggang antum langsung duduk begini. Ya. Itu gak bagus sebenarnya, tapi langsung kesadaran. Nyawa itu belum kekumpul di situ, nyawa itu belum kekumpul. Ada apa gitu. Baik, lanjut. Ya, kemudian berdasarkan dalil yang kedua keumuman dari ya sabda Nabi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang ya bangun malam di bulan Ramadan untuk qiyamul lail, ya karena dasar keimanan kepada Allah, wahtisaban karena mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Kemudian sunnah yang ke-8 ada al-i'timar, yaitu menunaikan umroh. Berdasarkan hadis Nabi, umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan. Ya. Umroh di bulan Ramadan itu setara dengan berhaji. Baik. Berarti boleh nggak haji? Nggak, tetap haji lebih utama. Cuman pahalanya sama besarnya dengan pahala umroh di bulan Ramadan. Ya, makanya para asatizah itu banyak yang mereka membimbing para jamaah untuk umroh di bulan Ramadan. Ya, karena pahalanya lebih besar dibandingkan umroh di bulan-bulan lainnya. Maka antum kalau punya uang untuk umroh, pilih ya umroh di bulan Ramadan. Tentunya kalau antum mampu secara finansial, mampu secara fisik, dan punya waktu, silakan. Ya. Baik. Kemudian adab yang sunnah yang ke-9 adalah qaulu inni shaim liman syatamahu. Mengucapkan kata inni shaim, sungguhnya saya sedang berpuasa, liman syatamahu, bagi orang yang apa? Yang mencelanya. Ya, syatama artinya mencela. Jadi kalau ada yang mencela kita katakan kepada dia inni shaim. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab. Fa'in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Jadi kalau kalian sedang berpuasa, kata Nabi, maka jangan berkata-kata kotor, berkata-kata jorok. Wala yaskhub, jangan teriak-teriak. Ya, fa'in sabahu ahadun, kalau ada yang mencelanya, au qatalahu, ya, atau memeranginya, ngajak berantem misalkan, falyaqul inni imru'un sha'im. Maka katakanlah sungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Mengatakannya itu kepada diri sendiri, ya, mengatakannya pada diri sendiri boleh juga dengan suara yang bisa didengar sama orang yang mencela kita itu. Ya, jadi tujuan kita mengucapkan kata ini shaim ini untuk mengingatkan diri sendiri bahwasanya kita sedang dalam ibadah. Jadi tidak boleh ya, terpancing emosi di situ. Ya, tujuannya kenapa kita disunahkan untuk mengucapkan kata ini shaim ini. Baik. Nah, berarti sekarang sebelum Ramadan puasa kan berantem dulu, ya. Nanti pas Ramadan kan nggak boleh berantem. Berarti sekarang puasin dulu. Ya, kalau antum melakukan hal seperti itu sama antum dengan orang jahiliyah zaman dulu. Ya, orang jahiliyah zaman dulu di bulan Syaban itu perang-perang terus kerjaannya. Kenapa? Karena nanti di Ramadan nggak bisa. Ya. Mereka puasin di bulan Syaban. Kenapa? Apanya? Ya, nggak harus, yang penting itu ya ucapan itu untuk diri antum sendiri yang paling utama, ya. Nggak harus antum teriak, ya. Ini shaim gitu. Ya. Di bulan Ramadan ini banyak. Kenapa? Bulan Ramadan ini memang bukan termasuk bulan haram yang 4 ya, tapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang diagungkan, ya. Jadi bulan yang mulia di kalangan orang Arab. Baik, permasalahan yang kedua, makruhatus siyam, apa saja yang dimakruhkan ketika berpuasa. Dimakruhkan berarti maknanya adalah ya, kalau dia melakukan hukumnya boleh ya, tapi perbuatan itu dibenci. Ya, puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah, tetapi ya dibenci, pahalanya berkurang. Baik. Yukrahu fi haqqis shaim ba'dul umuri allati qad tuaddi ila jurhi shaumihi wa naqsi ajrihi. Ya. Bagi orang yang sedang berpuasa, itu dia dibenci beberapa perkara. Ya, dibenci melakukan beberapa perkara
yang bisa jadi perkara-perkara tersebut menyebabkan rusaknya puasanya atau berkurangnya pahala puasanya. Nah, jadi perbuatan itu dikatakan makruh kalau dia bisa merusak puasa, merusak kesempurnaan puasa maksudnya, atau mengurangi pahala puasa. Jadi kalau kita nggak melakukan perbuatan ini, kita dapat pahala sempurna 100%. Tapi kalau melakukan hal-hal ini, pahalanya kurang jadi 90% misalkan. Nah, maka ini tidak boleh. Maka harus dihindari. Apa itu? Yang pertama, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq. Berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Masukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Ya. Wa dzalika khasyatan an yadhhabal ma'u ila jawfi. Kenapa? Karena khawatir air itu akan sampai ke dalam tenggorokannya. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi kepada salah seorang sahabat, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Ya. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ya. Jelas nih? Jadi boleh ya kumur-kumur di situ, ya. Boleh juga istinsyaq ya, kecuali akan tapi jangan berlebih-lebihan. Jelas nih? Apalagi kalau kumur-kumurnya dengan kuah soto ya. Atau kuah bakso ya, jangan. Baik. Kemudian yang kedua, al-qublah liman taharraqa syahwatuhu ya. Liman tuharriku syahwatuhu wa kana mimman la ya'manu ala nafsihi wa yukrahu lis-sha'im an yuqabbila zawjatahu aw amata. Ya. Yang makruh yang kedua adalah al-qublah. Al-qublah mencium ya, mencium istri bagi orang yang syahwatnya gampang terpancing. Ya, orang-orang yang ya tidak bisa menahan dirinya. Maka makruh bagi dia untuk mencium istrinya. Ini terutama pengantin baru ya. Ya, pengantin baru ya dimakruhkan untuk mencium istrinya. Ya, jangan nikah di bulan Ramadan makanya. Nikah di Syawal aja kan, sunahkan di Syawal kan ya. Nabi menikah Aisyah di Syawal, itu sebentar lagi. Ya. Baik. Jadi dimakruhkan hukumnya orang sedang berpuasa mencium istrinya atau budak perempuannya. Kenapa? Li'annaha qad tuaddi ila itharati syahwati allati tajurru ila fasadis shaum bil imna'i awil jima'. Ya. Kenapa dimakruhkan? Karena khawatirnya mencium itu akan membangkitkan syahwat. Itharatis syahwat yang membangkitkan syahwat. Yang mana syahwat kalau sudah bangkit, sudah timbul, sudah muncul, ya, tajurru ila fasadis shaum, itu akan ya menyebabkan rusaknya puasa. Ya, dengan apa? Bil imna awil jima', entah dengan keluarnya air mani atau dengan hubungan badan. Baik. Bagaimana kalau dia mampu mengendalikan syahwatnya? Fa in amina ala nafsihi min fasadi shaumihi fala ba'sa. Kalau dia bisa untuk menahan dirinya, menjaga puasanya enggak rusak, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah dia mencium istrinya. Kenapa? Karena Nabi juga pernah mencium istri-istrinya ketika sedang berpuasa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Ya, qalat Aisyah radhiyallahu anha wa kana amlakukum li arbi. Nabi pada riwayat li irbi. Ai hajati. Irbun artinya hajah. Nah, jadi Nabi SAW itu kenapa beliau mencium istri-istrinya? Karena beliau adalah ya, orang yang paling mampu untuk menahan syahwatnya. Kontrol dirinya bagus, gitu. Ya, bisa mengontrol diri sendiri. Jadi, selama itu bisa mengontrol diri sendiri maka tidak masalah. Baik. Nah, ada manik tidak masalah ya. Selama bisa mengontrol. Tentu kalau sudah menikah. Baik. Nah, di antara sunnah dalam rumah tangga itu adalah mencium istri. Ya. Mencium istri itu bernilai pahala. Baik. Ya. Karena ada orang yang tidak mampu menahan dirinya, ya, ketika mencium istrinya itu sampai keluar air maninya. Nah, yang seperti ini kata para ulama batal puasanya. Ada yang mengatakan tidak. Ya. Tapi kalau dia sengaja mencium istrinya, ya, kemudian dia tahu dia akan keluar air mani, maka puasanya batal. Jelas nih? Tapi kalau nggak sengaja mencium istrinya, dia kira bisa menahan diri, ternyata nggak keluar air maninya di situ, ya, nggak ngapa-ngapain, ya, hanya sekedar mencium saja bisa. Ya. Itu
untuk sebagian orang. Wa kadzalika alaihi tajannubu kulli ma min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikiha. Maka ya, wajib bagi dia untuk menjauhkan diri dari segala hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu atau menggerakkan hawa nafsunya. Kaidamatin nazar ila zaujah. Selain mencium, contohnya adalah idamatin nazar. Idamatin nazar artinya ya, memperhatikan istri, ya, melihat istri terus dilihat, ya. Istrinya masak dilihatin terus, ya. Namanya idamatin nazar. Ya. Awil amah atau budak perempuan. Awil tafakkur fi sya'nil jima' atau memikirkan tentang hubungan suami istri. Nah, menghayal maksudnya, ya, membayangkan, ya, maka tidak boleh. Ya. Nah, ini yang sudah menikah saja tidak boleh, makruh. Apalagi yang belum, disalurkan kemana? Ya. Itulah kenapa orang yang belum nikah itu dikatakan miskin. Ya, kasihan. Ya, li'annahu qad yu'addi ilal imna abil jima'. Baik. Ya. Kemudian makruh yang ketiga bal'un nukhamah. Bal'un nukhamah artinya menelan dahak. Ya. Li'anna dzalika yasilu ilal jawf wa yataqawwa bihi. Ya, karena dahak itu melewati tenggorokan. Ya, telan masuk ke dalam perut. Wa yataqawwa bihi, dan itu ibaratnya makanan jadinya. Ya. Ila janibil istiqdari wa dharar alladhi yahsulu min hadzal fi'l. Perbuatan ini dimakruhkan selain karena dia melewati tenggorokan, juga karena perbuatan ini adalah perbuatan yang istiqdar, yang kotor, ya, wa dharar, ya, dan akan memudaratkan, ya, memudaratkan kesehatan kalau kita melakukannya. Karena dahak itu kan isinya bakteri situ, ya. Dan itu ditelan, maka dikhawatirkan akan memberikan pengaruh yang buruk bagi badan. Baik. Dan yang keempat, dzauqut ta'ami li ghairil hajah, mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Makanannya sudah dicicipi, sudah dipastikan rasanya enak, malah dicicipi lagi misalkan. Ada kolak enak sekali ya, dicicipi terus, ya. Padahal ibunya udah bilang, udah dicicipin sama ibunya. Baik, ya. Fa in kana muhtajan ila dzalik, ya, ka an yakuna tabakhan. Tapi kalau butuh untuk mencicipi tidak masalah. Yang makruh ini adalah mencicipi tanpa ada keperluan. Mencicipi itu bukan berarti menelan, tidak, ya. Mencicipi itu hanya masuk ke lidah saja, menyentuh lidah kemudian diludahkan lagi. Nah, itu namanya mencicipi, ya, bukan menelan. Ya. Kalau antum sebagai tobak, ya, juru masak, tukang masak misalkan, chef, koki, ya, maka antum butuh untuk mencicipi makanan, gitu kan? Ya. Lidauqi milhihi wa ma asbahu, fala ba'sa. Untuk mencoba rasanya asin apa tidak, maka yang seperti tidak masalah. Ma'al hadri min wusuli syai'in min dzalika ila halqihi. Tapi harus disertai dengan sikap berhati-hati, jangan sampai makanan tersebut masuk ke dalam, ya, tenggorokannya. Baik. Itu dia bab yang ketiga, perkara-perkara yang disunahkan dan perkara-perkara yang dimakruhkan. Baik, sampai sini ada yang menanyakan? Tolong. Ersan. Kalau sahurnya pas waktu azan tidak boleh. Sahurnya pas azan tidak boleh. Ya, sahur pas waktu azan tidak boleh. Harus segera dihentikan. Ya. Harus segera dihentikan. Tidak boleh, ya, sahur, ya, ketika waktu azan. Ketika waktu azan berkumandang, sudah lepaskan makanan, lepaskan minuman. Ya. Baik. Itu kalau azan ada di HP atau ada di sekitar? Atau pas makan itu terus ada tuh. Kalau bukan masih ada. Gimana? Makanannya masih ada. Habiskan dulu apa gimana? Ini tulisan ya mengganggu kan sebenarnya enggak pernah ada bukan. Udah itu pinggir aja. Nanggung gitu, ya. Baik. Ya, jadi, ya, ada dalam hadis disebutkan bahwasanya wa in kana al-qubu bi yadi ahadikum wa adzana al-muadzin, ya, fala yatahu hatta yashraba minhu. Dikatakan bahwasanya kalau azan berkumandang dan di tangan kalian ada gelas, ya, maka jangan letakkan gelas itu, kecuali minum. Ya, minum.
Ya, baik. Pendapat yang rajih dalam masalah ini setelah melihat hadis-hadis yang ada adalah simpulannya dalam bentuk kehati-hatian, ya, maka selesaikan makan ya di waktu itu juga. Paham ya? Kecuali makanan itu sudah ada dalam mulut telan. Ya. Kalau dia makan benda padat, yang telan kemudian minum, sudah selesai. Ya, minumnya pun hanya cukup untuk meloloskan makanan tadi. Paham ya? Nah, itu bentuk kehati-hatian. Ada ulama yang membolehkan, tidak masalah. Ya. Tapi pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama, dan ini merupakan pendapat yang harus kita ajarkan kepada orang-orang agar jangan sampai puasa mereka batal disebabkan ya antum mengatakan boleh. Jangan antum katakan boleh. Nanti orang akan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya. Maka yang penting dalam masalah ini adalah bersikap warok. Ya. Baik, Allah Ta'ala. Tadi kan waktunya